wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi a'azzana bil imani wal islam wa arsyadana ila sabilil ihsani wal an'am. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh la rasula wa la nabiyya ba'dah amma ba'd. Bapak Ibu semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terlebih pada seluruh pembicara yang luar biasa pada kali ini. Dimulai sebentar lagi kita akan menyambut ada Ustadz Muhammad Hussein Gaza, kemudian nanti ada Bapak Mutakin SIP MA, kemudian ada Ibu Dokter Helvi dan Bapak Mutakin SIP. Insya Allah kita pada kali ini akan membahas secara mendalam tentang bagaimana dengan tema yang sesuai dengan pada hari ini, yaitu Palestina masih berduka, kita bisa lakukan apa gitu. Tentunya dengan beberapa hal yang berkait. Kalau saat ini kita membicarakan tentang berduka, berita terakhir kita mendapati ada berita tentang wafatnya seorang dokter, ya. Beliau adalah Direktur Rumah Sakit Indonesia di Gaza, yaitu Dr. Marwan Al-Sultan beserta keluarga, mengalami serangan oleh Bani Israel, ya, orang-orang Israel Zionis, yang semoga beliau semoga mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan ini merupakan sebuah hal yang tidak bisa kita abaikan, ya, begitu saja, karena terus menerus gitu. Mungkin secara bias kita bisa uh, ikut media-media secara mainstream yang hanya membahas tentang isu-isu makro, ya, seperti serangan Iran, kemudian balasan Israel, kemudian dengan berbagai macam negara-negara besar yang terlibat di situ. Tetapi tanpa kita sadari, kita saat ini juga sedang uh, hampir saja kita abai sedikit gitu, tentang bagaimana Palestina masih butuh uluran kita. Palestina masih luar biasa, sangat harus kita lebih, ya. Kalau kita mungkin kalau kita saat ini ada yang sibuk dalam perdebatan bagaimana tentang Israel, bagaimana tentang Iran, bagaimana tentang Amerika, bagaimana dengan Qatar dan negara sebagian lainnya, negara Teluk, ketimbang kita memperdebatkan yang seperti itu gitu. Mungkin langkah lebih baiknya kita saat ini masih harus terus fokus, ya, fokus terhadap Gaza. Setidaknya dengan jika kita bisa ribut dengan yang demikian, seharusnya kita bisa bersatu untuk satu hal, yaitu bagaimana menyelesaikan kedoliman ini, terutama kita membantu, ya, dari hal-hal yang sifatnya mendasar kebutuhan mereka dan lain sebagainya. Nah, di sini nanti ke depan kita akan segera hadir, ada Ustadz Muhammad Hussein Gaza, insya Allah dalam waktu dekat, karena beliau juga sedang menjalani perjalanan, jadi kemungkinan nanti hanya kita mendapatkan update informasi dari beliau beberapa menit dari beliau. Semoganya nanti bisa lebih panjang lagi untuk mendapatkan info-info. Pada seluruh peserta Zoom tentang kajian, ya, kajian strategis geopolitik Palestina, monggo, mungkin ada yang mau berbagi info, mungkin ada yang lebih banyak mendapatkan info bagaimana tentang Palestina, atau mungkin ada hal-hal yang ahlan wa sahlan Bapak Mutakin, selamat datang, yang nanti beliau akan membahas tentang masalah Palestina, lebih mendalam tentang isu terkini geopolitik di kawasan Timur Tengah terutama gitu, ya, dan dampak implikasinya terhadap dunia, ya, termasuk di Indonesia saat ini. Nah, jadi insya Allah nanti kita akan membahas itu bersama beliau. Namun sebelumnya nanti akan kita dahului dengan Ustadz Muhammad Hussein Gaza. Kami sedang mengkonfirmasi tim dari Lazisku yang sedang membersamai atau sedang terlibat aktif dengan timnya Ustadz Hussein Gaza. Oleh karena itu, sambil menunggu, mungkin dari teman-teman jika ingin berdiskusi sebelum kita memulai, atau ada hal-hal yang mungkin perlu kita istilahnya diskusikan, yang bisa jadi dari diskusi itu nanti memicu tambahan tentang dari pembicara untuk lebih luaskan lagi dalam pembahasannya.
Mungkin ada beberapa hal yang bisa jadi untuk kita bahas bersama gitu. Ahlan wasahlan kepada Ibunda Dr. Helvi Tiana Rosa. Ahlan wasahlan. Oh ya, pada seluruh teman-teman, para peserta Zoom kali ini mungkin bisa di apa kalau bahasa kekininya spill-spill gitu ya. Dapat info kajian ini dari mana? Monggo mungkin ada yang apa namanya? Dapat infonya dari mana nih gitu. Kok bisa masuk ke kajian kita tentang kajian strategis geopolitik Palestina atau mungkin eh, ada peserta terjauh kali ini mungkin dari mana atau bisa mungkin oke. Instagram Ustadz Husen. Oh, Masya Allah dari Instagram Ustadz Husen ya. Ada yang dapat dari Instagram Ustadz Husen. Berarti luar biasa ya, langsung ke sini. Ya, harap bersabar, mungkin kita dapat meninggal ya. Dapat info dari grup masjid, Masya Allah. Masjid aktif sekali untuk men-share kegiatan-kegiatan kebaikan ini. Dapat dari postingan Instagram, dari grup WA, Masya Allah. Dari grup Nobar Gaza. Oh iya, grup Nobar Gaza kemarin ya, yang Haya itu. Dari grup kajian fikih, Masya Allah. Gitu. Dari Lazisku, ya, ini sesuai dengan program yang dilanjutkan, program yang berlanjut tentang kepedulian kita pada Palestina tentunya. Dan sekecil apapun kita tetap harus ada apa ya, sumbangsih sedikit lah. Zaman sekarang sudah mudah. Saya masih ingat waktu usia SMA mungkin ya, kalau saya di pesantren tuh di Kuliatul Mualimin itu membaca novel tentang eh, apa yang bisa kita sumbangkan dengan untuk Palestina gitu. Tiba-tiba ada anak kecil yang dia punya ketapel ya. Dulu bukan taufan mana ya, tapi gerakannya namanya intifadah gitu ya. Dulu intifadah, apa yang bisa saya bantu untuk intifadah gitu. Maka anak kecil ini melihat berita-berita di koran dan lain sebagainya, rasa untuk membantunya luar biasa sehingga dia membungkus ketapel ini dalam sebuah kotak, kemudian dikirim untuk apa namanya Palestina gitu. Saking ingin berkontribusinya untuk perlawanan melawan penjajah gitu. Jadi misalkan teman-teman sekarang saat ini sangat mudah sekali ya akses untuk bagaimana untuk membantu saudara-saudara kita, termasuk kalau tadi kita melihat tayangan dari Lazisku di Jerman dari grup Lazisku, Masya Allah dari Jerman ini peserta terjauh dari Jerman ini ya. Kembali tadi bagaimana tentang kemudahan akses kita untuk membantu Palestina dengan beberapa apa lembaga-lembaga yang terpercaya termasuk Lazisku ini yang luar biasa. Mungkin teman-teman bisa seberapa pun itu gitu ya. Kita bisa sekarang pakai kode QR, kris gitu dan sebagainya. Kalau dulu mungkin agak kesusahan ini mau kemana nih gitu. Nah saat ini dengan dimudahkannya akses ya Magelang Jateng hadir, Masya Allah, para kalafik. Kita mungkin harusnya lebih mudah gitu. Mungkin dengan cara sedekah kreatif. Uh, Mengumpulkan seribu setiap Jumat atau apa, tapi ditulisi kotak gitu di pojok kamar teman-teman semuanya, di pojok kamar para peserta semuanya dikasih stiker Palestina gitu ya, dikasih stiker Palestina, kemudian untuk perjuangan Palestina, maka akan ada semangat giroh yang kita ada keterkaitan dengan Palestina gitu ya. Jadi seribu nanti kalau udah misalnya pengen langsung diinfakkan bisa nanti bisa lewat Lazisku atau lembaga terpercaya lainnya, terutama bisa dengan ini akan lebih semangat kalau kita bisa mewujudkan dalam bentuk yang lebih tidak hanya abstrak, saya pengen nyumbang untuk Palestina, tapi kita baru dalam pikiran itu berbeda dengan sesuatu yang diwujudkan dalam bentuk misalnya sunduk kotak gitu ya, kotak yang dikasih stiker gambar Palestina, kemudian di situ ditempel tentang perjuangan-perjuangan para mujahidinnya dan lain sebagainya, itu akan lebih sangat
greget untuk kita membantu gitu dengan akses yang tentunya sekarang sangat lebih mudah untuk bagaimana kepedulian kita dengan Palestina sangat bisa terhubung selain dengan media sosial yang luar biasa ya. Teman-teman ada apa? Julid visabilillah katanya. Dulu ada tren ya. Ini jangan teman yang sedang aktif ini juga termasuk bagian dari julid visabilillah ya, menjuliti apa? Tentang tentara-tentara Israel Instagramnya gitu dijulitin gitu. Jangan lupa pakai Google Translate dari Indonesia ke bahasa Ibrani misalkan itu lebih greget gitu. Ya, jadi seperti itu. Nah, kita insya Allah sebentar lagi sedang. Oke, karena Ustadz eh, Muhammad Hussein Gaza dengan segala aktivitas yang padat, beliau sedang mempersiapkan makan malam dulu karena dari siang ternyata belum belum sempat istirahat dan untuk makan ya. Ini akan untuk menyelesaikan dengan apa namanya agendanya beliau secara agenda domestik tentunya. Tentu kita juga harus peduli dengan visi kita sendiri gitu ya. Nah, kita akan lanjut. Betul Kak, kemarin baru nempel stiker Palestina dapat dari buku Ustadz. Sebentar saya baca ya. Dari Ustadz Hussein dan ditempelnya di buku diary. Iya, itu akan lebih menyemangati lagi. Sangat luar biasa. Lebih-lebih kalau teman-teman kemarin menonton film Haya ya, bagaimana novel dari novelnya Ibunda Elvi Tiana Rosa kemudian diproduksi beliau langsung tentang filmnya. Tentu kita juga akan, oh seperti ini. Intinya terconnected itu, terhubungnya kita tidak hanya sekedar sekedar kita tahu beritanya tetapi girohnya itu juga sama ada gitu. Nah, maka dari itu sebelum kita mulai nanti Ustadz Muhammad Hussein Gaza, kami akan mempersilahkan Bapak Mutakin SIP, beliau adalah eh sebentar saya bahasa profilnya ya gitu. Bapak Mutakin, beliau adalah Rektor Kepala atau Hubungan Internasional dan beliau fokus dalam studi kawasan Timur Tengah. Insya Allah nanti kita akan membahas tema tentang masalah Palestina dalam isu terkini geopolitik di kawasan Timur Tengah, dampak dan implikasinya terhadap dunia termasuk di Indonesia. Dan kepada beliau kami persilahkan. Monggo, Bapak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan taufik hidayah inayahnya kepada kita sehingga pada kesempatan malam hari ini saya bisa hadir di tempat ini untuk kemudian bersama-sama kita mendiskusikan dinamika yang terjadi di kawasan Timur Tengah. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Demikian pula kepada keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau ila yaumil akhir. Mohon maaf saya harus menggunakan dua device karena laptop saya error, jadi tidak bisa menampilkan suara gitu ya. Sehingga kemudian saya berusaha untuk menyampaikan materi ini pakai dua device. Suara saya dari handphone, sementara paparan PPT-nya dari laptop saya. Baik, sebenarnya yang ingin saya sampaikan ini terkait erat dengan apa yang bisa kita lakukan untuk Palestina. Jadi kita tahu bahwa eh, sebenarnya kan dua hal yang kemudian menjadi tuntutan bagi kita semuanya untuk eh, apa ya apa yang terjadi di Palestina saat ini adalah bagaimana kita berusaha bagaimana genosida yang terjadi di Palestina itu diakhiri. Kemudian yang kedua, bagaimana hukum ya keadilan dan hukum itu ditegakkan. Kira-kira seperti itu yang kemudian mestinya menjadi
apa ya namanya, menjadi tanggung jawab secara global, secara internasional. Jadi apa yang terjadi di Palestina itu adalah sebuah genosida, itu jelas. Hukum internasional eh, menyebutkan tentang persoalan itu ketika terjadi pengusiran paksa, pembunuhan anak-anak dan seterusnya ya, sasaran sipil, kemudian fasilitas publik masyarakat menjadi sasaran, semuanya itu merupakan bentuk-bentuk genosida sehingga kemudian internasional pengadilan internasional pun juga memutuskan hal yang semacam itu. Cuman kita menghadapi satu realitas kehidupan bahwa di tingkat internasional itu kalau kita merujuk kepada apa yang kemudian menjadi Charter United Nations, itu kan sebetulnya tugas dari UN itu kan untuk mewujudkan, menjaga perdamaian dan keamanan internasional. Yang dalam rangka untuk mewujudkan perdamaian dan keamanan internasional itu, yang kemudian harus ditegakkan itu adalah prinsip-prinsip keadilan dan penegakan hukum internasional. Jadi dua hal ini yang seharusnya menjadi roh dari organisasi internasional yang namanya United Nations atau PBB. Tetapi kenyataan menunjukkan bahwa, realitas menunjukkan bahwa di tingkat internasional itu terjadi apa yang disebut dengan istilah global injustice. Jadi ada semacam ketidakadilan global, yang mana ketidakadilan global itu tergambar setidaknya dari apa yang disampaikan oleh seorang profesor hukum dan mantan UN Special Reporter. Jadi Special Reporter itu yang membawahi tentang isu-isu hak asasi manusia, terutama di Palestina, yaitu Michael Lynn. Dia mengatakan bahwa on Palestine, international law closer to power than justice. Jadi ketika bicara tentang Palestina, beliau menyampaikan hal ini setelah peristiwa Oktober tahun 2023. Kalau bicara tentang Palestina, hukum internasional itu lebih dekat kepada kekuasaan dibanding keadilan. Nah, ini tergambar setidaknya dalam voting-voting di sidang Majelis Umum PBB yang menuntut gencatan senjata di Gaza, pembebasan seluruh sandera, dan akses kemanusiaan tanpa batas, tanpa batasan apapun di Gaza. Hasilnya terlihat bahwa 120 setuju, 14 menolak, 45 abstain. Itu Oktober 2023. Kemudian Desember 2023 juga begitu. 153 setuju, 10 tidak setuju, 23 abstain. Kemudian Juni 2023 juga 2024 juga terlihat bahwa 149 setuju, 12 itu menolak dan 19 abstain. Jadi ini tergambar di voting sidang Majelis Umum PBB, sebetulnya tuntutan publik internasional secara mayoritas mereka menghendaki adanya gencatan senjata. Tapi kemudian yang terjadi di tingkat internasional itu adalah veto, ya, veto. Tidak bisa diimplementasikan apa yang menjadi tuntutan dari masyarakat internasional. Bahkan kalau kita lihat di sidang Majelis Umum ketika menentukan keanggotaan secara penuh Palestina di PBB, itu terlihat bahwa mayoritas, kalau kita lihat peta dunia ini kan, mayoritas negara-negara di dunia itu mendukung Palestina itu menjadi anggota tetap di apa namanya, di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Yang abstain itu sedikit. Tapi persoalannya yang abstain ini kebanyakan negara-negara besar. Ya, misalnya ke Amerika Serikat, kemudian yang menolak. Yang menolak itu Amerika Serikat, Inggris, Inggris malah abstain dalam abstain, dan beberapa negara yang lain. Jadi di kawasan Argentina itu ya, tergambar di sini negara-negara yang kemudian posisinya seperti apa terkait dengan Palestina. Ya. Kemudian pada bulan April
2024 Amerika Serikat itu memveto apa namanya keanggotaan penuh Palestina di PBB. Jadi ini tergambar sebenarnya inilah salah satu bentuk double standarnya. Kalau kita lihat di PBB itu kan ada namanya anggota tetap Dewan Keamanan PBB ini ya. Ya. Anggota tetap bukan tidak tetap. Maaf, ini kekeliruan sedikit ya. Anggota tetap Dewan Keamanan PBB itu menerapkan hukum internasional dan upaya-upaya resolusi konflik menyangkut national interest mereka bukan dalam rangka mendukung perdamaian internasional. Jadi anggota tetap ini ada salah sedikit saya ngetik anggota tetap Dewan Keamanan PBB ini kalau menerapkan hukum internasional itu lihat resolusi konflik juga melihat apakah menyangkut apa namanya national interest mereka atau tidak. Kalau tidak, nah mereka biasanya ya tidak mendukung resolusi-resolusi itu. Ya. Kemudian di tingkat internasional sendiri, kalau kita lihat sebenarnya ada dua organ yang kalau kita bicara tentang judicial organ ya, dalam United Nations di tingkat global, International Court of Justice dan International Criminal Court. Dua organisasi ini, organisasi yang secara khusus menangani persoalan-persoalan judicial, persoalan-persoalan pengadilan dan segala macamnya, itu terlihat bagaimana keputusan mereka terhadap apa yang terjadi di Palestina. Jadi di International Court of Justice juga jelas sikapnya bahwa Israel shall take measure to prevent commission of all acts within the scope of Article 2 of Genocide Convention in relation to Palestine and Gaza. Jadi International Court of Justice ini kan juga ya secara khusus ya mereka apa namanya mengecam apa yang terjadi di Gaza, satu bentuk genosida di sana. Gitu kan. Nah, kalau kita melihat dari aspek teori dalam pendekatan ilmu hubungan internasional, disiplin ilmu yang saya pelajari, memang dalam disiplin ilmu hubungan internasional itu ada beberapa aliran pemikiran ya, teori pendekatan. Yang pertama realisme. Realisme itu bicara tentang power, tentang kekuatan. Jadi bagaimana perilaku negara. Situasi internasional itu anarki. Anarki itu lawannya hierarki. Anarki itu berarti tidak ada kekuatan yang apa ya paling dominan. Kalau sistem nasional itu bersifat hierarki. Kita ini kan ada pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah provinsi. Tapi kalau sistem internasional itu anarki. Sehingga yang kuat itulah yang kemudian yang memiliki hak. Polanya adalah hegemoni, power, kekuatan. Itu yang menjadi andalan. Kalau liberalisme itu lebih menekankan pada bagaimana organisasi-organisasi internasional dan hukum-hukum internasional itu bisa diimplementasikan dalam rangka membangun kerjasama dan mewujudkan perdamaian. Kemudian yang berikutnya, social constructivism. Nah, di dalam aliran social constructivism ini ya apa ya bagaimana perilaku negara itu ya the world of our making itu ditentukan oleh ide, ditentukan oleh keyakinan. Artinya segala sesuatu sangat mungkin bisa berubah tergantung pada ide dan keyakinan yang dimiliki oleh aktor-aktornya. Nah, sebenarnya kalau melihat pendekatan-pendekatan dalam disiplin ilmu HI ini setidaknya hubungan internasional, setidaknya ketika kita melihat apa yang terjadi di Palestina, kemudian juga dinamika di tingkat internasional itu dari aspek mana kemudian kita bisa memberikan kontribusi perubahan terhadap apa yang terjadi di Palestina khususnya. Ya. Sebagai contoh ini ya, saya nukilkan dari salah satu media. Di situ disebutkan bahwa UN expert call on international community to prevent genocide against the Palestinian people. Jadi international community, komunitas internasional itu bagaimana kemudian melakukan upaya-upaya untuk mencegah genosida terhadap rakyat Palestina.
terhadap masyarakat Palestina. Jadi ini seruan kepada komunitas internasional. Pengertian komunitas internasional itu sangat luas, ya. Pengertiannya sangat luas. Jadi artinya tidak hanya aktor negara, tapi juga aktor-aktor non negara. Nah, di sini kemudian menjadi penting ya kita sebagai bagian dari komunitas internasional untuk juga ikut terlibat dalam rangka untuk mencegah genosida terhadap rakyat Palestina. Ya. Sehingga di beberapa tempat itu kan banyak demonstrasi-demonstrasi yang dilakukan oleh masyarakat sipil global yang mereka ini menuntut untuk dihentikannya genosida yang ada di Palestina. Ya, di negara-negara Eropa, di negara-negara di Amerika, benua Amerika, di Asia, ya. Nah, kita bisa melihat pemberitaan-pemberitaan di media, termasuk media sosial, tidak hanya media mainstream, tapi juga media-media sosial, termasuk di negeri kita juga sama. Ya, terlibatan kita di dalam apa yang terjadi di Palestina, bagian dari masyarakat sipil global yang kemudian ikut mendesakkan apa yang terjadi, genosida yang terjadi di Palestina itu supaya dihentikan. Karena kita belajar dari pengalaman bahwa dulu itu ada yang namanya gerakan apartheid, ya, anti apartheid, ya, yang apartheid itu di Afrika Selatan, bagaimana orang kulit putih itu kemudian mendominasi kehidupan politik, kemudian menindas kelompok orang-orang kulit hitam yang terjadi di Afrika Selatan, dan kemudian muncul gerakan-gerakan masyarakat yang dalam gerakan itu ya bentuk-bentuk movementnya adalah movement semacam ini, boycott, stop apartheid, boycott Shell, karena Shell waktu itu termasuk ya MNC atau multinational corporation yang quote and quote mendukung rezim apartheid yang ada di Afrika Selatan. Karena itu muncul stop apartheid, boycott Shell, misalnya seperti itu. Bahkan kalau kita lihat dalam sejarahnya, bagaimana veteran-veteran Amerika Serikat dulu, ya, ketika perang Vietnam itu mereka melakukan movement pergerakan masyarakat, ya, memprotes keterlibatan Amerika Serikat di Vietnam. Itu gerakan masyarakat, civil society. Tidak hanya para veteran, tapi juga para janda, ya, orang-orang yang suaminya itu gugur di perang Vietnam. Itu melakukan aksi gerakan. Para pensiunan, para artis dan segala macam. Mereka ini adalah masyarakat sipil global. Demikian pula yang terjadi misalnya ini protes masyarakat Eropa terhadap pembantian di Srebrenica. Srebrenica itu di Bosnia Herzegovina. Itu juga sama, masyarakat sipil. Ya, mereka memprotes. Kenapa nih ada pembantaian manusia terjadi di wilayah daratan Eropa, kemudian masyarakat Eropa diam begitu saja. Sehingga menuntut supaya NATO, supaya masyarakat Eropa ikut bertanggung jawab menghentikan pembantaian kaum umat Islam kebetulan, ya, di Srebrenica, di Bosnia Herzegovina. Ya. Jadi ini termasuk bagian dari sipil global yang akhirnya memang NATO kemudian ikut terlibat, ya, untuk menghentikan kekejaman Serbia terhadap orang-orang Bosnia Bosnia yang terutama di Srebrenica ketika itu. Jadi kalau kita melihatnya, setidaknya apa yang bisa kita lakukan? Ya, setidaknya kita ini bagian dari social inward society. Jadi bagian dari gerakan sosial di masyarakat yang kemudian bagaimana mendesakkan, ya, agenda-agenda internasional ke masyarakat internasional. Karena bagaimanapun juga social movements itu akan punya keterkaitan dengan state system, dengan sistem negara bangsa, karena merupakan bagian, ya, bagian dari masyarakat. NGO itu kan juga bagian dari bagian dari sektor, ya, kalau kita bicara di dalam segitiga itu, ya, first public sector, kemudian private sector, kemudian third sector. Nah, setidaknya di third sector ini
ini punya agenda untuk membantu apa yang terjadi di Palestina. Sehingga kalau state system, sistem negara bangsa itu kemudian didesak oleh masyarakatnya, setidaknya mereka itulah yang kemudian mendesak international society. Jadi ini satu keterkaitan. Nah, karena itulah dalam menyikapi persoalan ini perlu adanya sinergi. Ya. Jadi kita ini kan terikat satu dengan yang lain. Ya. Communication and information, connection, influence. Nah, itu yang harus dibangun. Gerakan masyarakat sipil, karena kita berhadapan pada situasi yang tadi saya sampaikan di awal, global injustice. Jadi ketidakadilan global. Yang ketika kita berhadapan dengan ketidakadilan global, di mana kekuatan untuk menghadapi itu semuanya itu lebih berpijak kepada aktor negara. Sementara aktor negara sendiri itu dalam posisi yang lemah, ya, ketika berhadapan dengan global apa namanya hegemoni global, maka NGO kemudian civil society organization kita semuanya ini harus membangun komunikasi, menyebarkan informasi, membangun jaringan, ya. Kemudian berusaha untuk mempengaruhi dinamika yang ada. Nah, tentu untuk menuju ke arah sana, saya kira komitmen kita, perjuangan kita, keterkaitan kita dengan apa yang kemudian terjadi di Palestina itu harus terus dibangun. Ya, boykot itu jalan terus, kemudian bagaimana penyebaran informasi, bagaimana membangun kesadaran masyarakat ya, di masjid-masjid, di musola-musola, kemudian di lembaga-lembaga pendidikan, di mana kita berinteraksi dengan masyarakat, terus kemudian dibangun kesadaran terhadap apa yang terjadi di Palestina, sehingga kemudian koneksi itu terbangun, dan itulah yang kemudian bisa menjadi salah satu pilar dalam membantu perjuangan saudara-saudara di Palestina. Jazakumullah khairan jaza, itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami aturkan pada Bapak Mutakin. Luar biasa ya pemaparannya. Ya, jadi ini beliau memaparkan bagaimana runtutan, bagaimana akhirnya movement kita sebenarnya bisa dibentuk, movement kita bisa tersampaikan sampai dunia dengan berbagai runtutan yang tadi dijelaskan seperti itu, nggih, Ustadz, nggih. Jadi berkaitan dengan ini sangat luar biasa. Kami mengucapkan terima kasih sehingga menjadi salah satunya adalah bagaimana kita membangun kesadaran tersebut. Nah, alhamdulillah kali ini kami izin lanjut ya Bapak Mutakin. Insya Allah setelah ini Ustadz Muhammad Hussein Gaza sudah hadir di Zoom kita. Monggo, faltafadol Ustadz Muhammad Hussein, untuk on cam mungkin. Kiranya tadi ada mana ya? Oke. Dan ada Ibunda Helvi yang merasa. Ahlan Ibunda. Masya Allah. Kami mohon izin gitu ya. Nanti Ustadz Muhammad Hussein sebentar ya. Ustadz Muhammad Hussein, apakah sudah bisa kami persilahkan untuk on cam atau siap-siap? Monggo bisa di highlight dari tim Lazisco. Belum. Sebentar. Sepertinya beliau keluar dari Zoom lagi ya. Tadi sudah ada. Tadi sudah masuk, sekarang belum masuk. Sebentar. Nah, dikarenakan ini waktu kita yang sangat yang sangat terbatas sekali, dan sementara ada yang lebih harus kita sampaikan terkait beberapa bagaimana tadi melanjutkan tentang Ustadz Mutakin, bagaimana membangun kesadaran itu dan mempertahankan kesadaran itu supaya terus ada, tentunya dengan berbagai macam cara ya. Salah satunya saya sangat
luar biasa kepada Ibunda Ibunda Helvi Tiana Rosa, bagaimana beliau ya perjalanan panjangnya untuk sastra kemerdekaan Palestina, terutama membangun kesadaran kami penikmat novel-novel beliau juga. Mohon izin Ibunda, saya terinspirasi dengan novel yang ketika Mas Gagah pergi, saya ganti ketika Mas Gagah ngopi untuk tema kopi saya dulu. Saya orang barista, Ibunda. Jadi Ibunda, jadi memang sangat berpengaruh dalam beberapa movement-movement, termasuk ini novel beliau yang tayang dalam film Hayang, Ibunda, nggih. Nggih, karena kami sambil menunggu kabar dari Ustadz Hussein Gaza, akan kami persilahkan Ibunda mungkin untuk memulai nanti, tapi mohon izin nanti kalau Ibunda ada waktu pengen jeda nggak apa-apa. Misalkan nanti ada, karena keterbatasan waktunya ya, Ustadz Muhammad Hussein bisa nanti ngambil jeda, kami mohon izin sakit ya Ibunda. Oh gitu Gitu. ya. Iya, 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 iya. iya. Iya, Iya, iya. Semoga baik, nanti baik. jedanya menjadi nyambung gitu. Iya, oke. Nyambung dengan Iya, tidak apa. yang ada. Kepada Ibunda Elvi Tiana Rosa kami persilahkan. Iya, Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Eh, Alhamdulillahirabbil alamin, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillah. Mudah-mudahan sebelum saya ngomong satu saya masuk nih. Ya. Iya, iya, Jadi siap, bisa siap, siap. langsung ya dalam perjalanan yang Mhm. mudah-mudahan semuanya lancar Mhm. kegiatan beliau ya dan kegiatan kita semua. Baik, tanpa berpanjang lebar, saya mohon izin untuk membagikan salin dia. Oke. Iya. Apakah terlihat? Saling jadi bahasa slide gitu. Iya. Bahasa Apakah terlihat? sastranya slide. Iya, 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 iya. Terlihat ya. Baik. Iya, iya. Ya sebelumnya selamat Hari Sastra Indonesia tanggal 3 Juli 2025. Hari ini adalah Hari Masya Allah. Sastra Indonesia. Jadi ketika Pak Cah bilang Bunda ini eh, Hari Sastra Indonesia. Oh iya, sekalian kalau gitu saya ingin berbagi mengenai bagaimana kita berkarya, bagaimana kita menjaga dan membela Palestina juga dengan karya. Baik, kita sudah tahu lah ya alasan apa kita harus membela Palestina, tidak perlu diulang lagi begitu ya, karena semuanya sudah tahu. Saya mencoba untuk melakukan sesuatu pada saat saya berusia 18 tahun, itu waktu saya hijrah pakai hijab pertama kali kelas 2 SMA di tahun 1988. Sebelumnya saya sudah membuat banyak tulisan di koran sejak tahun 1983 ketika SMP. Dan ketika saya hijrah, pola menulis saya sudah langsung berubah. Barangkali memang belum ada artinya apa yang saya lakukan selama ini, belum ada apa-apanya ya. Tapi yang saya azamkan pada diri saya adalah saya harus memastikan bahwa saya tidak boleh diam. Saya tidak akan pernah diam. Begitu, ya. Ini beberapa karya sastra yang memang eh, banyak tentang Palestina di dalamnya. Bahkan sebenarnya hampir semua karya saya ketika saya sudah pakai hijab pasti ada benang merah Palestinanya. Kalaulah karya itu tidak tidak sepenuhnya didonasikan untuk Palestina, biasanya hasil penjualannya seberapanya pasti ada donasi untuk Palestina. Seperti beberapa buku ini juga termasuk buku terbaru ya, kumpulan puisi jantung yang berdetak dalam batu itu 100% royaltinya akan diserahkan apa namanya untuk Palestina. Insya Allah ya. Ini adalah perjalanan karya dan mengapa sih harus istiqomah sampai sekarang untuk terus menulis tentang Palestina? Karena saya nggak bisa yang lain gitu. Tadi Ustadz Mutakin punya ilmu yang seperti itu, kemudian Pak Cahyadi mungkin punya ilmu lebih banyak lagi, Pak Ustadz Hussein Gaza tahu setiap hal yang terjadi di Palestina. Kalau saya tidak punya banyak kebisaan, tetapi saya punya tekad bahwa saya harus berkarya untuk Palestina karena memang itu yang bisa saya berikan. Nah, salah satu yang memicu saya adalah seorang penyair perempuan, memang dia seorang feminis
namanya Fadwa Tuqon, ya, kelahiran tahun 1917, yang membuat saya tertarik kepada Fadwa Tuqon pada waktu itu. Dia menulis syair untuk kemerdekaan negerinya, sampai-sampai mantan Menteri Pertahanan dan Menlu Israel pada waktu itu, Moshe Dayan, ya, mengatakan bahwa membaca puisi Fadwa Tuqon itu seperti menghadapi 20 pasukan komando musuh. Ya, Masya Allah, satu puisi Fadwa Tuqon itu seperti menghadapi 20 pasukan, ya, saking tajamnya kata-kata Fadwa Tuqon, kira-kira seperti itu, ya. Kemudian saya membaca mengenai Ghazan Kanafani dan sastra perlawanan yang dilakukan oleh Ghazan Kanafani. Eh, Memang Ghazan Kanafani ini agak kiri, ya, memang orang kiri gitu ya. Tapi banyak yang dia sampaikan itu sangat kena ke hati saya, di mana dia menyampaikan mengenai sastra perlawanan. Kemudian ketika negosiasi-negosiasi berlanjut antara Palestina dengan Israel dan dunia apa namanya mencoba untuk memojokkan Palestina untuk menyetujui hal-hal yang disampaikan oleh Israel, maka dia mengatakan ini seperti dialog pedang dengan batang leher, nggak usah dianggap, ya, karena batang lehernya siapa? Palestina, pedangnya siapa? Pedangnya ya Israel gitu, ya. Jadi sastra adalah senjata untuk berjuang melawan Israel. Kemudian Mahmud Darwis, ya. Mahmud Darwis pernah mengatakan bahwa puisi mengajarkan kita untuk memelihara ilusi penuh pesona. Bagaimana melahirkan diri kita sendiri berkali-kali dan menggunakan kata-kata untuk membangun dunia yang lebih baik. Ini beberapa penyair Palestina, sastrawan Palestina yang memang sangat saya hormati. Dan ketika Ghazan Kanafani meninggal karena dibom oleh Mossad di Lebanon, ya, maka pada waktu itu eh, Mahmud Darwis, ya, melanjutkan adab al-muqawamah, sastra perlawanan, ya, yang dilakukan pada saat itu, yaitu eh, apa namanya sastra yang bertujuan menggerakkan emosi jiwa bangsa, ya, jiwa bangsa Palestina supaya timbul pemikiran, keberanian dan rasa pembelaan. Ini slide saya kelihatan nggak ya? Kelihatan Bunda? Kelihatannya ya, Kelihatan. alhamdulillah. Kelihatan. Ya, ini seperti ini, adab al-muqawamah, ya, seperti itu. Nah, yang juga kemudian memicu saya untuk terus berkarya adalah Jihad Rajbi. Saya ingin banget ketemu sama Jihad Rajbi, nanti kalau ada yang bisa memfasilitasi apakah masih hidup atau tidak gitu ya. Saya membaca kumpulan cerpennya, saya membaca karya-karyanya. Dia seorang muslimah yang lebih muda 1 tahun dari saya, kelahiran tahun 1971, tapi hampir nggak pernah menampakkan dirinya, ya, dan karya-karyanya luar biasa, ya, membakar bukan hanya di Palestina tapi membakar sampai lintas dunia, sampai ke Indonesia, yang membuat saya pada akhirnya banyak menulis karya mengenai Palestina. Nah, ini adalah alasan kenapa sih berkarya dalam arti yang lebih luas. Jadi bukan hanya menulis begitu ya. Mengapa sih kita berkarya tentang dan untuk Palestina? Buat saya itu 3 hal. Pertama, itu bagian dari tugas kemanusiaan kita. Kemudian yang kedua, bagian dari tugas keagamaan. Dan ketiga, bagian dari tugas kesejarahan. Jadi 3 hal itu. Ya, ada tugas-tugas yang harus dilakukan. Tugas kemanusiaan, tugas keagamaan, tugas kesejarahan gitu. Maka dengan menulis atau dengan berkarya untuk Palestina, maka kita peduli terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Ya, kita bisa berbagi informasi, gagasan, perasaan, kita bisa melawan genosida, melawan hoax, menyemangati perjuangan Palestina. Eh, Kalau kata undang-undang kita gitu ya, ya kita turut ambil bagian dalam menghapus penjajahan di muka bumi. Kemudian menjaga Al-Aqsa pastinya, dan mengembangkan kualitas diri lewat karya. Karena saya kalau mau bikin karya-karya tentang Palestina itu lebih khusus, ya, nggak sembarangan gitu. Biasanya saya tuh kalau mau nulis aja mesti deh eh, harus dalam keadaan wudhu, ya. Seperti seperti itu saya jaga betul gitu supaya niatnya lurus begitu ya, mengenai karya untuk Palestina ini. Nah, kemudian tentu saja ketok tular dong. Mahasiswa saya, kebetulan saya mengampu mata kuliah sastra Indonesia. Ya, maka mahasiswa saya tugas akhirnya, ya, saya suruh menulis, misalnya tulis drama anak tentang Palestina. Ya, tulis kumpulan cerpen mengenai Palestina. Itu ujian akhir mereka atau ujian tengah semester mereka, kira-kira seperti itu. Nah, jadi ketika kita berkarya, mungkin kita bisa melatih orang lain. Dulu saya melatih di Forum Lingkar Pena, ya, banyak ya, untuk juga menulis mengenai Palestina.
Ya, jadi saya itu kalau sebulan aja nggak menulis tentang Palestina, itu resah sekali. Ya, jadi saya harus setiap hari menulis tentang Palestina, apapun itu bentuknya, walaupun hanya tulisan satu paragraf, entah itu untuk premis untuk sebuah cerpen, novel, puisi dan sebagainya. Nah, kita bisa membuat banyak ya, misalnya membuat lomba cipta, membuat buku-buku, dan itu banyak dilakukan oleh teman-teman, membuat konten-konten mengenai Palestina di TikTok seperti yang saya lakukan, dan juga teman-teman lain lakukan seperti itu. Yang diperlukan sebenarnya adalah Cinta eh, akan Tuhan. konsistensi ya, kita lewati ini. Nah, ada yang namanya aliwahana kalau dalam sastra. Teori aliwahana ini disampaikan oleh Pak Sapardi Djoko Damono dan juga oleh Pak Musuk NST, ya, mengenai bagaimana sebuah karya seni, kalau kata Pak Sapardi Djoko Damono, sebuah karya seni kemudian menjadi karya seni lainnya. Jadi misalnya puisi kemudian menjadi tarian, atau puisi menjadi cerpen, atau aliwahana yang berbeda ya, misalnya puisi menjadi lukisan, atau dari lukisan menjadi puisi, seperti itu. Nah, saya misalnya dari puisi Haya, ya, puisi saya yang berjudul Haya, kemudian menjadi film dan kemudian menjadi novel. Nah, ini tentu perlu kerja tim untuk aliwahana. Jadi setelah menulis, yang saya lakukan adalah bagaimana ini bisa punya format-format lain seperti itu. Ya, di antaranya bagaimana itu menjadi karya. Nah, saya itu sampai saat ini bersama teman-teman tim ya, termasuk yang terakhir dengan Ustadz Hussein juga gitu ya. Bagaimana membuat film. Saya coba untuk jadi produser film. Biasanya produser film itu yang punya duit ya, tapi saya yang nyariin duitnya, tapi bukan yang punya duitnya ya. Jadi dimulai dari film Ketika Mas Gaga Pergi. Di situ kan ada tentang Palestina. Itu saya belajar jadi produser tahun 2015. Ya, film Ketika Mas Gaga Pergi itu rilis 2016 Januari. Dan pada saat itu penontonnya nggak banyak, cuma 150.000 penonton. Ya, tapi komitmen untuk memberi kepada Palestina. Pada waktu itu, alhamdulillah bisa ngasih ke Palestina itu dan ke Indonesia Timur itu masing-masing 500 juta pada tahun 2015 itu dari hasil Ketika Mas Gaga Pergi. Kemudian film-film yang lain, dan tapi sedih sih sebenarnya karena kita bikin film itu ya, bikin film itu mahal, miliaran gitu ya. Dan ini bagian dari apa yang betul-betul saya inginkan. Buku lawan dengan buku, film lawan dengan film. Ini jihad budaya. Tapi sedih sih, karena ternyata yang nonton jarang gitu, ya. Kayak misalnya Gaza nih, Haya 3. Kita udah berusaha, ini kebetulan dari naskah saya dan naskah Asma ya. Naskah saya itu belum terbit, kumpulan cerpen tentang Gaza. Kemudian Asma sudah terbit bukunya. Nah, film ini muatan-muatannya kalau kata yang nonton sih, alhamdulillah secara sinematografis bagus, secara akting bagus, secara musik bagus. MUI kemudian woro-woro untuk ayo dihimbau nonton. Tapi sampai sekarang yang nonton belum sampai 150.000 penontonnya. Saya ngebayangin kalau yang nonton 1 juta aja minimal. Berapa ya kita bisa kasih ke Palestina? Nah, pada waktu Haya 1, itu penontonnya 720.000. Berapa yang diserahkan ke Palestina? 15% waktu itu. Berapa jumlahnya? 2,7 miliar diserahkan ke Palestina melalui 7 NGO. Nah, itu 720.000 hanya 15%. Nah, untuk Gaza kami punya komitmen 40% akan diserahkan kepada Palestina. Kalau kita bisa eh, untung. Jadi dari 40% dari penjualan tiket. Tapi sampai sekarang yang nonton, nah udahlah jadi curhat itu. Tapi intinya ternyata masyarakat kita belum siap juga nih untuk diajak bergerak. Seperti itu. Makanya, walaupun penontonnya hanya segitu, kami tidak mau menyerah. Ya, jadi insya Allah kita akan nobar terus. Mudah-mudahan paling nggak kejar 500.000 gitu sampai akhir bulan. Bagaimana caranya nobar terus? Masalahnya nobarnya harus di bioskop. Jadi kita masih bisa nonton dengan menyewa studio bioskop karena layarnya udah rontok. Orang-orang itu nggak mengerti. Kebanyakan dari kita nih masyarakat mau dukung nggak mengerti. Dikira mainnya berbulan-bulan.
gitu ya. Padahal film Indonesia itu muncul di hari Kamis. Hari Kamis. Hari Jumat nggak ada yang nonton, itu layar turun sampai ketemu Sabtu, nggak sampai ketemu Minggu. Kecuali kalau memang banyak penontonnya. Nah, seperti itu. Nah, film Gaza ini sekarang tinggal tayang di 5 bioskop di seluruh Indonesia, regulernya, ya. Nah, tapi apakah Helvitiana Rosa kapok? Tidak, saudara-saudara. Ya, justru yang bikin seperti ini makin bikin saya semangat. Ya, nggak boleh pernah patah. Ya, kalau ditanya mana film-film yang untung dari sekian film ini, 212 The Power of Love itu untung sedikit dan itu bisa ada 400 ribuan penontonnya. Itu yang membuat kami bisa membuat film Haya. Bayangkan kalau film Gaza ini banyak yang dukung, banyak yang nonton, kita bisa bikin film Palestina lagi, ya. Kemudian kita juga bisa nyumbang, ya, buat Palestina, Masya Allah, itu akan luar biasa gitu. Dan yang paling luar biasa adalah kita akan membuat mainstream. Ini jadi akhirnya film yang ini kan film anti mainstream, ya. Ada orang yang bilang begini, kok Mbak Helvi kok bikin film kok menjual penyakit. Ada production house besar yang sudah berebutan gitu. Ini nggak ada yang mau ngerjain ini. Nah, kalau ini misalnya sukses, penontonnya jutaan, tadinya saya pikir begitu gitu ya, maka PH-PH lain akan ikut. Angkat isu Palestina. Jadi kemarin kita kalah dengan horor, kita kalah dengan perselingkuhan. Dan kalau Anda tahu sekarang film-film yang beredar sekarang, film-film horor dibungkusnya dengan kalimat-kalimat Islami, ya. Film-film perselingkuhan dibungkusnya dengan judul-judul Islami, nauzubillah ya, seram sekali gitu. Sementara film kayak gini nggak mendapat dukungan yang memadai. Tapi nggak apa-apa, tetap harus bikin film. Dan ini yang sebenarnya ditakuti, ya. Kita lihat propaganda Yahudi, propaganda Israel dengan film Schindler List, ya, film-film propaganda mereka gitu yang membuat kita tuh, oh, teroris kayak gini ya. Umat Islam, apa, tokoh-tokoh Islam itu dianggap teroris, nama-namanya Ali, Umar, Abu Bakar, jenggotnya, ya, cara pakaiannya, sorbannya semua dianggap teroris karena propaganda mereka melalui buku, melalui film, melalui karya seni, karya sastra, ya. Dan kita harus lawan itu. Itu yang lebih mereka takutkan. Kalau kita kasih uang saja ke Palestina, sebentar habis. Ya, kita harus cari uang lagi. Tapi dalam bentuk seperti ini bentuk perlawanan gitu. Dikira main-main bikin film. Enggak. Ini bentuk perlawanan, ya. Jadi saya tuh dari dulu begitu. Saya nggak suka dengan buku ini. Kita nggak bisa bakar buku itu. Oke, lawan buku. Nggak suka dengan cerpen ini, nggak suka dengan novel ini. Oke, lawan. Ya. Film juga begitu. Sinetron juga begitu. Harusnya seperti itu gitu. Dan kita tuh punya banyak orang kaya gitu sebenarnya yang bisa mendukung gitu. Ini untuk film Gaza aja, kita setengah mati nyari nyari pemodal gitu, nyari orang yang mau invest. Itu setengah mati gitu. Dan bikin film kan sebenarnya modalnya besar, tapi nontonnya murah kan sebenarnya. Nah, mudah-mudahan teman-teman bisa terus melanjutkan nobar ya, termasuk yang Lazis nih ya, di Lazisku ya, insya Allah ya. Oke, nah ini Haya yang kemarin nih. Kita dari puisi ke film, ke musik, ke lagu ya. Kemudian ke novel. Ini Haya yang pertama kita donasi 2,7 miliar. Kemudian bikin lagu. Nah, ada yang menarik nih dari lagu saya. Kalau lagu Haya kemarin, ya, Haya satu itu mulus. Terus saya bikin lagu untuk Ustazah Yoyo Yusroh, ya. Kami pernah hampir masuk Palestina barengan, tapi waktu itu saya tertahan di Arish. Saya nggak bisa masuk, sementara saya harus pulang karena naik haji gitu, nggak bisa naik haji dari Mesir gitu ya. Jadi saya bikin, ketika beliau wafat, saya bikin lagu Ibu Indonesia, Ibu Palestina untuk beliau. Kayak kayak gini royaltinya nggak pernah saya ambil ya. Kemudian untuk lagu dua lagu yang kemudian ini, Beyond Fiction sama Maafkan Kami Palestina, itu lagu yang tidak lolos di platform digital. Jadi kalau misalnya terutama yang terkait dengan Meta. Jadi kalau Anda cari lagu ini, mau pakai lagu ini di Instagram, Maafkan Kami Palestina sama Beyond Fiction, itu nggak keluar lagunya. Kenapa nggak keluar lagunya? Karena syairnya. Beyond Fiction itu dari puisi panjang saya yang merangkum tentang fakta
diciptakan oleh Hussein Alatas. Ini cuma ada, akhirnya bisa juga, tapi cuma ada di YouTube. Di YouTube, di Spotify, YouTube gitu. Tapi di tempat lain itu nggak ada. Di Facebook nggak ada, Instagram nggak ada, TikTok nggak ada. Begitu juga lagu Maafkan Kami Palestina. Itu lagu di akhir film, ya. Itu juga nggak ada lagunya karena syairnya. Jadi saya menyebut teroris Zionis Durjana. Ya, mari kita mari kita lawan teroris Zionis Durjana. Di Beyond Fiction juga gitu. Pelaku genosida yang selalu merasa dia jadi korban. Seperti itu kata-katanya, dan saya udah tahu itu nggak bakal lolos. Sampai sekarang belum lolos ya. Tapi kalau Anda mau sebarin lagunya, sebar-sebarin aja nggak apa-apa. Saya kirimin juga nggak apa-apa. Ya, dipakai aja. Ya itu memang udah diwakafin buat umat semuanya ya, buat Palestina. Oke, ini trailer Haya ya, saya nggak putar di sini. Ini kira-kira. Nah, saya percepat. Bagaimana berkarya tentang dan untuk Palestina? Yang pertama tentu satu, luruskan niat, karena kita nggak nyari popularitas di sini. Ya, kita harus luruskan niat kita betul-betul untuk membantu Palestina. Ya, Eh, kita berkarya bukan untuk mencari panggung. Ya, orang kenal kita, ya alhamdulillah, nggak dikenal juga tetap alhamdulillah, yang penting kita punya karya ya. Jadi luruskan niat, berempati pada Palestina, kuatkan mental karena kamu akan dihujat ya, akan banyak orang yang menjelek-jelekan dan sebagainya. Saya sering banget itu, dari mulai nulis, bikin lagu, bikin film ya, kehilangan beberapa kerjaan gitu. Oh, ini Helvi yang ini Gaza ya, yang film Gaza. Oh, nggak jadi deh, jangan dia yang nulis. Nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak bakal bikin kita miskin ya. Saya dari dulu selalu merasa, oh saya pernah ya, ada artis saya ke rumah saya gitu, terus dia kaget banget gitu, ya Allah Mbak Helvi sederhana banget. Dia kaget, dia kira rumah saya tuh bakal besar banget ini. Tapi saya selalu merasa dengan kita membantu Palestina, kita itu sebenarnya sangat kaya. Kita sangat kaya. Jangan takut miskin, dan apa ya, dengan segala yang kita bisa lakukan walaupun hanya menulis gitu, saya merasa luar biasa. Allah memberi saya kekayaan dengan mata, dengan telinga, dengan gerakan yang bisa saya lakukan gitu. Dan kemudian kita berkarya di berbagai platform untuk menjangkau lebih banyak pembaca, lebih banyak audiens. Kita upayakan ada ahli wahana, kita tambah terus wawasan, jangan pernah merasa cukup. Hari ini saya ikut dengerin ustadz-ustadz di sini karena saya juga pengen belajar lagi. Jadi jangan jangan berhenti, tambah terus wawasan kita ya, sehingga kita tahu betul apa yang akan kita tulis, apa yang akan kita buat sebagai karya, riset ya, dan jadikan sebagai sumbangan. Ya, kalau Anda pernah beli buku saya Tanah Perempuan, itu naskah drama, itu saya buat dalam rangka saya nggak punya duit buat nyumbang ke tragedi tsunami pada waktu itu. Akhirnya saya nyumbang lewat buku itu, semua royaltinya gitu. Jadi kalau beli buku-buku Helvi, kalau bingung kenapa Bu Helvi rumahnya masih seperti itu, apanya masih seperti itu, ya karena saya senang seperti itu gitu. Jadi ini jadi karya yang jadi punya umat. Silakan disebarkan, silakan dipakai ya, seperti itu. Dan terus berisik mengangkat tentang Palestina. Nah, buat karya untuk Palestina, tapi tetap bagus ya. Kita buat karya untuk umat, tapi tetap bagus. Ada standar estetika. Jangan turunkan estetika. Ah, ini kan untuk karya dakwah. Jangan. Justru karena itu karya Islami, kita buat yang lebih bagus. Karena itu karya Islami, kita buat dia megah. Karena itu karya Islami, jangan sampai malu-maluin. Gitu. Ya, kalau ada orang yang mencela film Gaza gitu, saya sedih banget. Kemarin itu saya dapat dapat celaan gitu, bukan ya, kalau nasehat nggak apa-apa, saya suka gitu. Celaan-celaannya seperti ini, Mbak, kalau bikin film itu, kalau mau banyak penontonnya, bikin aja yang bagus, Mbak. Dia bilang gitu ya, nggak usah minta-minta MUI menyerukan, nggak usah minta tokoh-tokoh menyerukan. Kalau filmnya bagus juga kita tonton kok, seperti itu. Ya ini kan filmnya kayak sinetron, saya langsung kaget. Saya langsung kaget, terus istighfar ya. Tapi ya nggak apa-apa lah. Namanya orang sudah berkarya, pasti akan ada orang-orang yang suka dan tidak suka. Eh, saya pikir kita sudah berusaha yang terbaik. Ya nggak apa-apa, biar saja mereka seperti itu. Saya cuma bilang, kalau saran kamu apa gitu. MUI mendukung kami, bukan kami yang minta kok. MUI justru ingin mengawal, ingin menjaga gitu. Ya, tokoh-tokoh yang lain kita juga nggak minta kok. Mereka yang kemudian mengendorse. Sampai waktu itu saya berpikir kalau kayak begini caranya, mendingan pas
khotib jadi khotib sholat Jumat, ustadz-ustadz ayo dong suarakan juga kita jihad budaya ini gitu. Sampai saya berpikir seperti itu gitu ya. Tapi selalu ada yang suka dan tidak suka. Banyak kok film-film bagus. Kemarin Asma juga eh, ada film Assalamualaikum Beijing itu juga bagus banget filmnya, dakwah kultural bagus banget. Hmm, tapi juga nggak lama di bioskop. Karena memang umat Islam kan nggak suka, kebanyakan memang nggak suka nonton, nggak suka datang ke bioskop. Jadi serba gimana gitu ya. Tapi bagus lah ini ya, ada orang yang mau ada orang, ada tim yang mau jihad budaya untuk ini. Mudah-mudahan lain kali lebih lebih didukung begitu. Nah, karya yang bagus itu dia ada tiga hal. Pertama, dia punya daya pikat, ya, dari judul, mungkin desain, isi menarik, ya, membuat ingin tahu, ya, membuat orang berminat. Kemudian yang kedua, apapun itu, tulisan kah, film kah, eh, bentuk seni-seni budaya lainnya gitu, dia punya daya gugah. Daya gugah artinya dia menginspirasi, menumbuhkan simpati gitu ya. Dan yang ketiga, daya ubah. Daya ubah itu artinya orang menjadi lebih baik setelah membaca. Orang menjadi lebih baik setelah menyaksikan film itu dan seterusnya. Ada wawasan baru, ada inspirasi. Nah, terakhir ini yang bisa kita lakukan untuk Palestina dan kita lakukan dengan konsisten ya. Yang pertama tentu doa, karena jangan pernah sepelekan doa ya. Doa itu sangat penting. Kemudian yang kedua donasi pastinya. Kemudian yang ketiga eh, edukasi diri, edukasi keluarga dan sekitar, edukasi tempat berinteraksi kita sehari-hari, ya lingkungan kerja dan sebagainya. Kemudian berisik terus, kemudian bergerak, ini partisipasi dalam long march, kampanye, demonstrasi damai. Keenam pasti boykot produk-produk terafiliasi, jangan bikin kendor. Kemudian ketujuh berkarya. Nah, ini yang saya sampaikan berkarya. Saya ada seorang teman yang bilang, Mbak, kita butuh bukan cuma satu film Gaza kita butuh. Kita butuh banyak film seperti ini. Mbak, kita butuh banyak novel seperti ini. Kita butuh banyak media seperti ini. Memang betul, ya. Jadi jihad seni budaya bikin puisi, bikin cerpen, bikin novel, drama, lagu, lukisan, film, pentas-pentas kemanusiaan di mana hasil penjualan bisa disumbangkan. Kemudian kolaborasi. Sekarang eranya kolaborasi. Ayo kita kolaborasi, jangan sendirian dalam perjuangan ini. Konsolidasi aksi sinergis, baik di dalam maupun di luar negeri. Dan terakhir, sumbangsi lain sesuai bidang ilmu kita. Kita bisanya apa? Itu yang kita berikan. Dan nggak mungkin ada orang tanpa potensi diri. Setiap orang pasti memiliki potensi. Terakhir, saya tutup, karya adalah senjata. Bukan hanya abadi, tapi amat ditakuti oleh para Zionis. Ya, karya-karya yang membela Palestina itu sangat ditakuti oleh kaum Zionis. Jadi mari kita buat sebanyak-banyaknya. Berkarya bukan hanya untuk dunia, tapi untuk akhirat kita. Free Palestine, selamat Hari Sastra Indonesia. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kekurangan dan mohon maaf kalau selalu berapi-api kalau bicara soal Palestina. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih.
Masya Allah, terima kasih kepada Ibunda Helvitiana Rosa yang sudah memaparkan luar biasanya dan selamat kepada Ibunda, terutama yang selama ini telah 40 tahun ya memperjuangkan Palestina lewat sastra. Sekaligus selamat Hari Sastra kepada Ya, seluruh pejuang selamat Hari Sastra. sastra, pejuang-pejuang sastra yang luar biasa karena tanpa kita sadari Israel dengan Zionisnya aja mereka dengan sastra mereka bisa membuat Zionis seperti itu. Tentunya kita punya idealisme ideologi yang luar biasa bisa untuk melawan hal yang kedoliman itu sendiri. Jadi selamat, semoga nanti terus menelurkan karya-karya, semoga mewariskan kepada kita juga semangat berkarya juga Ibunda. Ya, Semoga nanti kami terus. Mas Hamid nanti kalau sudah selesai sebelum selesai acara sebelum tutup saya boleh baca satu puisi ya. Siap Ibunda, insya Allah nanti ya setelah Pak Cah Oke, pemaparan ya. gitu nih. Ya, Alhamdulillah, Masya Allah ini luar biasa. Nah, insya Allah setelah ini kita akan kajian dengan Ustaz Cahyadi Tagaryawan. Beliau adalah pakar parenting. Ada sebelum prolog, sebelum menuju ke situ, ini ada message ya dari Mbak Nurul ya. Kapal Medland pergerakan Global March to Gaza to break to siege tidak juga menghentikan Israel membantai manusia di Gaza, malah semakin brutal karena Israel sadar kita dan dunia tidak menghentikan mereka. Lalu kita harus apa sekarang? Nah, ini luar biasa. Selalu kita harus apa sekarang Ustadz Cahyadi, dan ini menjadi sebuah pertanyaan yang sesuai dengan temanya beliau bahkan. Lalu harus apa kita sekarang? Membangun pribadi-pribadi yang dari keluarga atau dari mana yang harus kita mulai? Monggo kepada Ustadz Cahyadi Takaryawan, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak yang kami hormati Mbak Bunda Helvitiana Rosa, guru kita semuanya, dan karya-karyanya pasti semua dari kita pernah mengakses entah film, entah puisi, entah novel ya, sangat banyak karya-karya beliau yang sangat bernas dan apalagi yang terkait dengan Palestina. Eh, Mas Dr. Mutakin yang saya cintai, Ustadz Hussein Gaza yang sekarang sedang di pesawat dan sudah dalam penerbangan, mudah-mudahan beliau selamat sehat. Mas Hamid dan semua yang hadir dalam kesempatan kali ini yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Eh, s- Tugas kita semua ya dimanapun kita berada, kita sebagai Muslim itu ada tugas yang melekat dalam diri kita. Sangat banyak tugas-tugas melekat itu. Salah satunya adalah tugas kita untuk selalu membela Palestina. Jadi seperti yang telah disampaikan Bunda Helvi, ini tugas keagamaan, tapi juga tugas kemanusiaan. Sebagai manusia, kita memiliki suasana kemanusiaan, memiliki potensi kemanusiaan, memiliki jiwa manusia yang tidak rela ada manusia-manusia lainnya didolimi dan dilakukan genosida. Dan sebagai manusia ini kita menjadi universal nilai perjuangan terhadap Palestina. Tetapi di saat yang sama kita adalah Muslim, di mana keyakinan akidah kita mengharuskan kita untuk membela Palestina. Ini hal yang tidak bisa dilepaskan dimanapun kita dan sebagai apapun kita semuanya. Nah, sahabatku sekalian yang dirahmati Allah SWT, di dalam tugas-tugas yang tadi sudah disampaikan juga oleh Bunda Elvi, saya ingin memberikan tambahan dari hal yang insya Allah semua dari kita bisa melakukannya sesuai dengan potensi, sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Tugas pertama kita adalah untuk selalu belajar tentang Palestina. Hari ini tadi kita telah belajar salah satunya dari Dr. Mutakin. Beliau telah menyampaikan geopolitiknya Palestina dan kita harus belajar sangat banyak hal, sejarahnya, kemudian kita belajar berbagai aspek yang terkait dengan kondisi-kondisi sejak dari zaman dulu sampai zaman sekarang. Ya, yang umumnya persepsi orang tentang apa yang terjadi di Palestina itu, seperti kemarin teman-teman yang sudah menyaksikan film Hayat 3, itu diekspresikan oleh seseorang yang hadir dalam acaranya Mbak Helvi, Bunda Helvi di bedah buku yang ada di film itu ya. Dan salah satu peserta ini dengan sinis mengatakan bahwa eh, Gaza diserang itu kan karena telah mendahului menyerang gitu. Dan kita
lihat tokoh yang diperankan oleh Abdul Hakim ya, itu menjelaskan kepada orang itu yang intinya mengatakan bahwa kalau melihat sejarah ya, bahwa yang telah melakukan proses pemaksaan kehendak adalah Israel yang datang dan mengusir orang-orang Gaza seperti kamu punya rumah lalu kamu diusir dan kemudian kamu bahkan anggota keluargamu dibunuh, diperkosa dan seterusnya. Jadi ini belajar tentang sejarah, belajar tentang kondisi Palestina yang itu menjadi satu bagian dari cara kita untuk kita itu membela dengan ilmu, kita membela dengan pengetahuan, kita mencintai itu dengan ilmu, gitu, bukan membabi buta. Kalau kita mencintai Palestina dengan mata ilmu kita, dengan basiroh kita membela Palestina juga dengan ilmu kita, maka itu akan menjadi pembelaan yang sangat kuat. Maka kewajiban pertama kita itu adalah terus belajar, memahami sejarahnya, memahami kondisi-kondisinya, supaya kita bisa melakukan pembelaan itu dengan cara yang berilmu, dengan cara yang memiliki pengetahuan yang kokoh. Nah, tugas kita yang kedua adalah mendidik dan mengajari keluarga kita agar selalu membela Palestina. Ini bermula dari keluarga ya, teman-teman sekalian. Jadi, eh, ya Mbak Elvi tadi sudah menyampaikan bahwa masyarakat Indonesia itu memang, apalagi yang kelompok pengajian ya Mbak Bunda Elvi, yang di Majelis Taklim gitu memang belum terbiasa untuk nonton film di bioskop gitu, memang butuh edukasi kepada mereka. Jadi kalau kita membuat agenda-agenda seperti yang kemarin dilakukan oleh Lazizku dan teman-teman yang lainnya untuk nonton bareng itu sebetulnya konteksnya juga sekaligus melakukan proses edukasi. Makanya kita nonton bareng itu juga membawa simbol-simbol ustadz gitu yang untuk menyatakan bahwa ini menjadikan novel, menjadikan karya sastra sebagai bagian dari cara kita untuk beribadah. Jadi ibadah itu bukan hanya di majelis taklim, bukan hanya di masjid, bukan hanya kita duduk melingkar dan membaca Quran gitu ya, tetapi kita datang untuk hadir ya di agenda-agenda yang terkait dengan pembelaan Palestina. Apalagi tadi Bunda Elvi sudah menyatakan bahwa andai kita bisa memperbanyak jumlah penonton Haya itu, maka semakin banyak pula yang bisa kita kontribusikan untuk Palestina ya. 15% dari film 212 ya Bunda tadi ceritakan ya, Ayat 1. 212 yang Haya Ayat 1. 1 yang Haya 15%. 1 15% saja sudah mencapai berapa T tadi Bunda? 2,7 miliar dari 2,7 720 miliar, maaf ya. penonton. 2,7 miliar loh ya Ya. teman-teman sekalian. Itu bukan sedikit gitu. Artinya seandainya semakin banyak lagi yang bisa kita ajak masyarakat nonton film Haya itu, maka itu akan semakin banyak pula yang bisa kita sumbangkan untuk Palestina gitu. Nah, jadi memang kalau kita bicara film, terkait juga dengan usia, ada batasan-batasan usia. Jadi mungkin ini juga yang nanti kita edukasikan ya. Lagi-lagi tadi karena kulturnya itu belum terbiasa nonton film, jadi kan batasan usia Haya 3 kemarin kan 13 tahun gitu. Sehingga ketika ada keluarga-keluarga kita yang bawa adik-adik yang masih kecil ya, anak-anak yang masih PAUD bahkan ya SD atau PAUD ya ikut diajak gitu lalu kemudian mereka merasa wah ini ada adegan kekerasannya. Saya bilang ya karena memang ini batasan usianya 13 tahun gitu sehingga memang kita juga perlu mengedukasi bahwa kalau untuk film selalu terkait dengan usia gitu ya. Jadi keluarga yang sudah bisa diajak tentu sesuai dengan kelompok usia yang ada di setiap film itu. Nah, tapi apapun itu bahwa kita semuanya ya di keluarga kita itu punya kewajiban menanamkan rasa cinta, menanamkan rasa pembelaan terhadap Palestina itu harus dimiliki oleh semua anggota keluarga kita. Ya, jadi ini satu bagian yang eh, kalau kita tidak melakukannya, berarti kita tidak mentransfer proses pembelaan terhadap Palestina karena kita tidak akan pernah tahu Palestina merdeka itu sampai berapa lama gitu ya, masih berapa lama lagi Palestina merdeka itu kan kita nggak bakal tahu. Kalau harapan kita secepatnya Palestina itu merdeka, itu kan harapan kita. Tapi kita tidak pernah tahu. Oleh karena itu proses kita untuk melakukan perjuangan terhadap Palestina itu harus dari generasi ke generasi. Dari kita ke anak-anak kita dan seterusnya. Karena harus diperjuangkan antara generasi. Ya tidak selesai dengan satu generasi, maka dilanjutkan dengan generasi berikutnya. Karya Mbak
Bunda Helvi, Bunda Asma, dan karya-karya lainnya yang sangat kuat pembelanya kepada Palestina, itu harus diteruskan oleh generasi-generasi selanjutnya, karena kita tidak pernah tahu sampai kapan Palestina itu merdeka. Maka mendidikkan anak-anak kita tentang Palestina itu adalah bagian dari cara bukan hanya membuat mereka cinta Palestina, tetapi juga menanamkan, menumbuhkan rasa kepahlawanan, rasa keperjuangan, rasa pembelaan, ya itu yang luar biasa pada anak-anak kita. Jadi cara yang sederhana kalau anak-anak kita masih kecil, itu ayah bunda bisa mendidik putra-putri kita yang masih kecil itu dengan jalan cerita. Cerita tentang kondisi keluarga yang ada di Gaza. Cerita tentang kondisi yang keluarga kita yang ada di Palestina. Kita bisa menunjukkan sesuai dengan umurnya tentu saja bahwa betapa ada keluarga-keluarga di Gaza yang mereka sudah tidak lagi utuh, mereka tidak lagi punya ayah atau tidak punya ibu atau tidak punya anak atau tidak punya saudara karena mereka berada dalam situasi genosida. Jadi kita bisa membuat edukasi kepada keluarga kita itu adalah salah satunya dengan jalan cerita yang kita edukasikan kepada anak-anak kita kalau mereka masih kecil. Seiring pertumbuhan usia mereka, ketika mereka sudah mulai remaja, apalagi ketika sudah mulai dewasa, maka dialog-dialog kita yang berkualitas dengan anak-anak kita tentang Palestina itu akan membuat satu pondasi agar mereka selalu membela Palestina. Kemudian tugas kita yang ketiga adalah menyampaikan informasi pembelaan Palestina itu dengan berbagai macam cara. Kalau Bunda Elvi, Bunda Asma luar biasa kita semuanya tahu dan kualitas tulisan beliau juga luar biasa gitu ya. Kita tidak sekualitas beliau, saya penulis tapi juga tentu saja tidak sekualitas beliau, tetapi kita semuanya harus berupaya dengan cara kita masing-masing. Termasuk cara yang paling sederhana ya teman-teman sekalian, kalau Anda mengatakan seperti ini, saya bukan penulis kualitasnya Bunda Elvi, saya bukan penulis juga kualitas Pak Cah pun enggak, tapi teman-teman bisa nge-share ya. Jadi kalau ada tulisan-tulisan atau video-video dari Bunda Helvi tentang Palestina, Anda bisa nge-share ulang itu di medsos Anda gitu ya. Itu bagian dari cara kita untuk mengabarkan, menyampaikan informasi pembelaan kepada Palestina itu kepada khalayak luas. Berita misalnya hari-hari ini beberapa hari terakhir ini ya, kita mendapatkan berita tentang kepala rumah sakit Indonesia yang ada di Gaza yang meninggal dunia syahid dengan keluarganya. Itu teman-teman nggak usah bikin apa ya kata-kata istilahnya gitu ya, nggak usah bikin kata-kata karena tinggal kopas ya dari media-media yang sudah banyak beredar, sudah ada fotonya, sudah ada beritanya, Anda tinggal nge-share. Itu sudah menjadi satu bentuk pembelaan terhadap Palestina. Jadi kalau hari-hari ini ya saya menyaksikan sudah banyak teman-teman kita yang punya apa ya istilahnya itu kita semuanya itu hampir nggak ada di antara kita yang tidak bermedsos gitu ya, sangat banyak. Kita tuh punya akun-akun medsos, bukan hanya satu ya, satu orang itu bisa 2, 3, 4, 5 akun medsos gitu dengan aneka jenis model-model medsosnya itu penuhi saja ya, tanpa harus bikin sendiri kalau nggak bisa. Kalau bisa mangga nulis sesuatu tentang Palestina. Saya kalau Bunda Helvi tadi mengatakan kalau nggak nulis tentang Palestina itu kayak merasa ada yang kurang, ada yang salah gitu ya. Hendaknya kita juga demikian. Walaupun tentu tulisan kita nggak sepanjang Bunda Helvi, tulisan kita nggak sebagus Bunda Helvi, tetapi sekedar nulis kita misalnya ya contoh sederhana aja. Nemu berita tentang Palestina atau nemu foto tentang Palestina yang kemudian nanti kita sebutkan foto diambil dari mana gitu ya untuk pertanggungjawabannya. Lalu kemudian kita share di medsos kita dengan mengatakan contoh, jangan pernah lelah mendoakan Palestina. Jangan pernah lelah untuk membela Palestina. Kalimat pendek kayak begitu gitu ya, atau bahkan frasa pendek kayak begitu. Itu sudah kalau kita tiap hari melakukannya ya, semua dari kita di medsos itu kita tiap hari melakukannya, bahkan sehari bisa lebih dari satu kali kita semarakkan di medsos-medsos kita, tentu medsos-medsos itu akan semarak dengan pembelaan terhadap Palestina gitu ya. Jadi saya kira teman-teman ini semua dari kita itu bisa melakukannya dengan cara-cara yang bisa kita lakukan. Bunda Helvi, Bunda Asma bisa bikin film, ya kita nggak bisa bikin, tapi kita bisa nonton dan kita bisa mengajak orang lain untuk nonton gitu. Bunda Helvi, Bunda Asma bisa buat novel tentang Palestina. Kita sebagian besar kita nggak bisa, tapi kita bisa membelinya.
Itu bagian dari cara berdonasi kepada Palestina dan cara peduli kepada Palestina. Nah, itu sangat banyak ya cara-cara kita untuk menunjukkan pembelaan kita kepada Palestina dan kemudian menyebarluaskan informasi pembelaan terhadap Palestina itu. Ya, ini menjadi sesuatu yang menjadi tugas kita yang harus terus-menerus kita lakukan. Yang keempat, kita konsisten membela Palestina itu sesuai dengan posisi masing-masing, sesuai posisi masing-masing. Eh, Mas Dr. Mutakin ini dosen. Jadi beliau membela Palestina sebagai seorang akademisi gitu, sebagai dosen. Bunda Helvi selain dosen adalah seorang sastrawan, sekarang produser film gitu ya. Itu menjadi salah satu bagian dari cara beliau dengan posisinya itu untuk membela Palestina. Semua dari kita juga demikian. Ada teman-teman kita politisi, misalnya anggota DPR, dia harus memperjuangkan Palestina dalam posisinya itu karena pasti kalau akan diminta pertanggungjawaban di sisi Allah SWT, di posisi kamu itu kamu melakukan apa untuk Palestina? Kalau seseorang diberi amanah menjadi kepala daerah, di posisi kamu itu kamu akan melakukan apa untuk Palestina? Kalau seseorang itu diberi amanah sebagai seorang ayah, sebagai seorang ibu, di posisi Anda sebagai ayah dan sebagai ibu itu apa yang Anda lakukan terhadap Palestina? Bunda Elvi tadi memberikan contoh yang sangat luar biasa pada kita. Beliau sebagai dosen itu kemudian mengajar, memberi tugas kepada mahasiswa, bikin cerita tentang Palestina, bikin tulisan tentang Palestina, itu luar biasa. Anda kalau yang hadir di sini, di antara kita ada yang misalnya guru ya, Anda bisa memberikan tugas-tugas seperti itu kepada murid-murid Anda, nulis tentang Palestina, mengumpulkan berita clipping tentang Palestina dan seterusnya. Saya bikin kelas-kelas menulis, saya juga membuat tugas kepada para peserta itu membuat tulisan tentang Palestina. Saya bikin antologi tentang Palestina dan begitu seterusnya sesuai dengan posisi kita masing-masing. Kalau Anda kepala desa, apa yang bisa Anda lakukan di desa Anda untuk membela Palestina? Kalau Anda kepala RT, ketua RW, apa yang bisa Anda lakukan di RT Anda, di RW Anda untuk Palestina dan begitu seterusnya. Semua dari kita di posisi kita masing-masing. Hatta ketika kemudian seseorang itu punya jabatan-jabatan yang lebih strategis seperti menjadi menteri, seperti menjadi presiden, wakil presiden, dan seterusnya. Apa di posisi Anda itu pembelaan Anda terhadap Palestina? Kemudian tugas kita yang kelima adalah konsisten mendukung semua produk dan karya pembela Palestina. Jadi ada banyak produk, ada banyak karya. Tetapi ada produk-produk dan karya-karya yang itu jelas-jelas pembelaan terhadap Palestina. Nah, kalau teman-teman kita berkarya untuk Palestina, wajib kita dukung. Maka kita membela karya-karya, produk-produk yang itu terkait dengan Palestina. Saya terkejut suatu saat hadir di sebuah kota ya, saya nggak sebutkan nama kotanya, dan saya menginap di sebuah tempat di kota itu dan persis di depan saya, di depan tempat saya menginap itu ada toko onderdil sepeda, ya sepeda motor. Jadi toko onderdil sepeda motor. Dan toko onderdil sepeda motor itu di depannya ya itu dikasih banner yang sangat besar pembelaan terhadap Palestina itu. Jadi tulisan toko onderdil motornya itu kecil aja, tapi di depannya itu ada banner yang sangat besar pembelaan terhadap Palestina. Masya Allah ya, saya bayangin dia sadar bahwa posisi tokonya itu strategis karena di perempatan. Jadi ketika orang itu di traffic light, lampu merah, berhenti, ngelihat ke depan, itu mesti akan lihat bannernya dia itu. Jadi di posisi dia itu, di posisi tempatnya, tokonya itu ya, dia kemudian memasang banner Palestina yang sangat besar, sehingga siang malam orang bisa ngelihat itu dengan sangat jelas gitu ya. Nah, ini kalau kita perhatikan teman-teman sekalian, kalau misalnya, maaf ya, misalnya kita punya tetangga kita itu jualan ya, punya toko, keperluan sehari-hari gitu. Nah, kita tahu tetangga kita ini ada yang sangat antusias bahwa tokonya itu sebagian keuntungannya disumbangkan untuk Palestina. Kemudian ada toko-toko lain tetangga kita juga yang tidak pernah peduli Palestina. Tentu kita lebih penting untuk membeli belanja di toko-toko yang kita tahu bahwa pemilik tokonya itu adalah pembela Palestina, gitu ya. Apalagi ketika produk-produknya jelas-jelas itu terkait dengan Palestina. Nah, jadi saya kira sesuatu yang membuat kita menjadi lebih punya rasa kepedulian terhadap Palestina itu sampai kira-kira kita menganalisa ya, kalau saya membeli ini apakah itu nanti juga akan berkorelasi dengan Palestina atau tidak gitu. Kemudian yang keenam, tugas kita adalah konsisten memboikot produk-produk yang terafiliasi dengan pelaku genosida. Nah, saya kira sudah sangat banyak informasi tentang produk-produk apa saja ya yang itu
terkait dengan genosida, dan saya kira kita nggak cuma musiman ya. Jadi kita semuanya tentu sedih-sedih gitu ketika kemudian pada saat semangat memboikot itu lalu berdampak ya, sehingga pihak-pihak yang kita boikot itu kena dampaknya sampai sekian gerai tutup segala macam itu. Tapi ternyata sebentar kemudian tiba-tiba sudah mulai ramai lagi gitu ya gerai-gerai yang ada itu. Kita waduh, ini berarti masih musiman kita melakukan proses boikot itu. Kita tidak konsisten melakukannya, pemboikotannya tidak tidak dilakukan dengan kesadaran, hanya karena isu, karena marak isu tentang pemboikotan, lalu kemudian ikut memboikot. Tapi begitu isunya sudah di tempat itu sudah mulai meredup, tiba-tiba sudah kembali membanjiri produk-produk yang terafiliasi dengan genosida. Nah, ini yang mestinya kita konsisten ya memboikot produk terafiliasi ini. Kemudian yang ketujuh, seperti juga tadi telah Bunda Helvi sampaikan, doa ya, doa dan cinta untuk Palestina. Jangan pernah mengabaikan doa, betul ya, bahwa doa adalah senjata kita. Doa-doa yang terlantun dari sekian juta manusia di seluruh dunia untuk Palestina. Bahwa kemudian Allah SWT memberikan kemerdekaan itu kapan kita tidak tahu, tetapi doa adalah sesuatu yang kemudian Allah akan melihat. Adakah hambanya yang berdoa untuk Palestina dan adakah hambanya yang tidak pernah berdoa untuk Palestina? Adakah doa-doa yang terlantun dari mulut-mulut hambanya, dari jiwa-jiwa hambanya itu yang memang konsisten untuk Palestina, dan adakah di antara hamba-hambanya itu yang tidak pernah punya doa untuk Palestina? Tentu ini semuanya kita sebagai Muslim harus memiliki doa-doa dan cinta kita untuk Palestina. Dan yang terakhir, yang kedelapan, kumpulkan dana dan sebarkan opini untuk pembelaan Palestina. Ya, jadi teman-teman sekalian, yang namanya kumpulin donasi untuk Palestina melalui berbagai macam lembaga ya. Kalau saat ini kita bersama Lazisku, tapi teman-teman saya kira punya juga lembaga-lembaga lain, charity-charity lain yang juga peduli dengan Palestina, mangga ya. Satu ketika kita bersama Lazisku kemarin beberapa hari saya di Jawa Timur, Mas Mutakin, keliling-keliling di Probolinggo, Bondowoso, Situbondo, Jember ya, kemarin keliling-keliling bersama LMI itu untuk juga penggalangan dana Palestina bersama LMI. Pekan depan saya masih ke Banyuwangi dan sekitarnya juga bersama LMI untuk juga penggalangan dana Palestina. Lalu kalau dengan Lazisku ini sudah sering ya, saya bersama dengan teman Lazisku ini untuk penggalangan dana Palestina maupun dana-dana kemanusiaan yang lainnya. Nah, cara-cara seperti ini teman-teman sekalian, kalaupun misalnya Anda mengatakan bahwa saya belum punya uang, Anda sebetulnya cara yang Anda bisa lakukan ya dengan uang yang ada itu ya, berapa yang Anda miliki, Anda kontribusikan sebagiannya untuk Palestina, lalu kemudian Anda nge-share ya, nge-share informasi. Nanti biar teman-teman Lazisku nyampaikan link, kalau mau donasi Palestina mana linknya. Kalau Anda mengatakan uangku yang bisa aku sumbangkan hari ini cuma 50.000, cuma 100.000, nggak masalah. Tetapi selain Anda nyumbang 100.000, 50.000 tadi, Anda kemudian nge-share linknya ya, supaya semakin banyak yang nyumbang 50-an ribuan, 100-an ribu, dan seterusnya tadi itu. Jadi meskipun Anda merasa tidak bisa menyumbang berjuta-juta gitu, tidak bisa menyumbang yang sangat besar, tetapi bahwa kalau kita konsisten memberikan sumbangan, dan jangan mengatakan aku pernah ya dulu pernah bela Palestina, pernah nyumbang untuk Palestina, jangan mengatakan pernah gitu ya, karena kita menyumbang dan memberikan donasi itu selalu gitu ya, semaksimal mungkin selalu kita ada kontribusi kita untuk Palestina. Soal besar atau kecil nilainya itu tergantung dengan kemampuan kita masing-masing ya. Sedang punya banyak uang, sumbanglah yang banyak. Kalau lagi nggak punya uang ya sesuai dengan jumlah uang yang dimiliki saat itu. Dan jangan lupa, sembari kita memberikan donasi untuk Palestina itu, kita juga nge-share ya informasi tentang link sumbangan terhadap Palestina. Nanti Mas Hamid tolong di-share di kolom chat link untuk sumbangan Palestina itu ya, biar teman-teman ini sudah nanti kami share, Pak. udah di-share ya, teman-teman boleh melihat di kolom chat. Bisa dilihat. Nanti untuk nge-share bisa ke teman-temannya yang belum hadir saat ini, sampaikan ke keluarga, sampaikan ke teman-teman, sampaikan ke jaringan gitu ya, untuk membela Palestina dengan berapapun yang sekarang dimiliki. Dan meskipun mungkin menurut kita masing-masing itu sedikit, tetapi kalau kita konsisten secara terus-menerus kita melakukannya, insya Allah itu akan menjadi sesuatu yang sifatnya semakin banyak, semakin bermanfaat dari waktu ke waktu. Mohon dimaafkan, itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Akhirnya pemaparan yang luar biasa dari Ustaz Cahyadi menjadi penutup kita. Namun sebelum kita nanti tutup, kita habis ini masih ada pembacaan puisi nggih, dari Bunda Helviana Rosa. Kemudian nanti ada kita awali dengan tanya jawab dulu, baru nanti apa namanya ditutup dengan pembacaan puisi. Kemudian kita nanti foto bersama dan apa ya, bisa on mic untuk kita applause terhadap visi Ibunda gitu. Namun sebelum kita mulai, monggo yang mau dialog, mau untuk tanya jawab, yang tadi sudah banyak chat room, bisa nanti langsung ngobrol aja, langsung bisa bagus malah. Jangan lupa kami untuk informasi tentang Lazisku ada di chat, dan kami sudah kirim ada QRIS ya, ada Kris itu ya, untuk bagaimana sangat mudah sekali sekarang untuk bagaimana untuk menyalurkan ke apa namanya, ke Palestina gitu. Produk alternatif non Zionis kurang di masyarakat. Ya pelan-pelan memang butuh waktu untuk itu gitu. Karena membangun kesadarannya dulu. Oke, monggo. Yang mau tanya jawab, boleh tadi yang tadi ditanya di message bisa langsung ditanya langsung, malah bagus, lebih bagus dengan on cam dan mic dinyalakan. Mohon bantuannya untuk tim-tim Lazisku. Ada yang mau tanya jawab? Silakan raise hand. Kalau untuk pertanyaan dengan di message banyak ya, apa namanya, tentang eh, banyak teman-teman yang sudah mulai berkontribusi selain dalam donasi, ada membuat konten dokumenter tentang Palestina. Mungkin bisa di ini bikin POV gitu. Banyak kan konten-konten TikTok POV kalau kita dijajah gimana sih? POV kalau kita menjadi warga Palestina saat ini gimana sih? Harusnya itu menjadi tren ya, supaya kita menyadari ada keprihatinan yang luar biasa gitu. Supaya kita, oh seperti ini toh, mendengar dentuman dan lain sebagainya seperti itu. Monggo yang mau bertanya bisa raise hand sebelum kita nanti langsung untuk pembacaan puisi dari Ibunda. Kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin bertanya boleh? Ya, ya. Afwan Kak, memang film Gaza masih ditayangkan di bioskop atau sudah tidak ada ya? Mohon Ibunda mungkin bisa bantu jawab. Di mana aja? Secara resmi sampai dengan hari ini tinggal di 5 bioskop. 5 bioskop itu Ya, kalau nggak salah ada Depok, ada Bogor, saya kurang tahu tempat yang lainnya, tapi bisa lihat di akun Film Gaza. siap. Kemudian kalau misalnya memang sudah turun layar, ya begitu ya, yang namanya bioskop barangnya punya kita, tapi tokonya bukan punya kita gitu ya. Iya, Jadi iya, iya. kita nggak bisa ngatur, kenapa sih nggak tayang di sini? Kenapa sih udah turun? Kami kan baru libur. Ya kan bukan punya kita gitu. Ya, Iya, iya. apalagi kelihatannya juga banyak yang gerah dengan isu Gaza. Jadi Iya, sudah iya. turun, iya tinggal hanya di 5 bioskop. Namun kita masih bisa tetap nonton, caranya dengan sewa studio, ajak komunitas, ajak sekolah, ya, ajak yang lainnya untuk nonton. Untuk anak-anak kalau mau dibawa itu yang kelas tinggi ya, SD. Jadi kelas kelas 4 SD ke atas ya, menurut saya itu bisa dikasih didampingi ya. Kalau bisa seperti itu karena memang untuk 13 tahun ke atas. Tapi 13 tahun ke atas sama aja film film Gaza yang pertama, Haya yang pertama juga 13 tahun ke atas. Masih lebih aman daripada film-film Marvel misalnya atau Iya. film-film luar yang semua umur. Anda lihat kan Spider-Man tuh semua umur loh. Tapi adegan kissing di belakang misalnya, ya, seperti itu. Jadi Iya. anak-anak bisa asal didampingi, begitu. Tapi lebih bagus memang yang SD kelas tinggi ke atas, jangan jangan anak-anak PAUD ya, seperti Pak Cahyadi tadi bilang. Iya, Ya gitu. Jadi silakan bikin nobar, ya, bikin iya, nobar. iya. Nanti hubungi admin Film Gaza. Terima kasih. Siap, Ibunda. Oke, oke. Ini ada yang sudah raise hand, yaitu ada Kakak Rahayu Hestiningsih dan Tarita Dewi Safina. Monggo kepada Kakak Rahayu bisa langsung on mic-nya, mau Ya, tanya. baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Hamid, suara saya terdengar jelas, Kak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar, Alhamdulillah. Ya, ini saya senang sekali bisa kembali bergabung dan ini mungkin kalau Bunda Helvi masih ingat kemarin saya juga ikut kelasnya Bunda Helvi, kelas menulis puisi tentang ayah. Jadi saya senang sekali bisa ketemu lagi, Bunda.
Ya Allah. Iya, ini Kak, mungkin untuk kesemuanya ya, saya itu terkadang tuh agak suka kebingungan Bunda. Saya tenang sekali ketika Bunda tadi menyatakan bahwasannya kita itu mendukung Palestina bisa dengan porsi kita atau posisi kita masing-masing gitu ya Bunda. Nah, saya ini kan seorang birokrat, maksudnya seorang PNS gitu. Nah, terkadang aktivitas sebagai seorang PNS itu tuh terkadang itu di apa ya masih terbatas gitu, nggak bisa pol-polan menyuarakan sesuatu gitu karena ada keterbatasan-keterbatasan tadi. Tapi saya berusaha untuk memilih cara yang lain karena kebetulan selain sebagai seorang birokrat saya juga kebetulan senang dengan dunia sastra jadi menyuarakan hal itu mungkin atau mengikuti jalannya Bunda Helvi gitu menulis cerita terus menulis puisi mungkin seperti itu. Nah mungkin ada masukan nih bagaimana supaya kita sebagai seorang PNS yang memang masih apa ya dibatasi oleh hal itu tapi tetap bisa bersuara untuk Palestina. Mungkin itu Kak Hamid sedikit pertanyaan. Bunda, Pak Mutakin, Pak Cahaya Hadi semoga selalu terus menggemakan ini bersuara untuk Palestina. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Siap. wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo bisa menjawab mungkin dari Ibunda dulu atau Pak Cah, monggo. Bagus lagi. Udah hilang. Atau Ustadz Mutakin bisa bantu? Ya, sebenarnya kalau ukurannya PNS saya juga PNS, PNS. Cuman ya mungkin Sangat beda pas ya. ini. PNS di birokrasi, PNS di sebagai pendidik, dosen dan segala macam. Artinya kita berkiprah dalam bentuk apapun ya. Ketika bisa dalam bentuk sastra, sastra, dalam bentuk ceramah, dalam bentuk quote ya, dalam bentuk macam-macam hal yang bisa kita lakukan. Ya, saya ini sekarang sedang membuat satu mata kuliah Palestine in International Relations. Jadi khusus hanya membahas Palestina saja. Ya sudah, topiknya tentang Palestina mulai A sampai Z. Memang kemudian ada seorang dosen bilang begini, wah kalau gitu saya akan bikin Israel dalam hukum internasional. Silakan gitu kan. Namanya itu juga dunia kampus. Ada yang mau bikin mata kuliah tentang Israel. Gitu. Saya khusus tentang Palestina, tapi secara mendalam. Artinya ini di dunia akademis ya. Tentu kalau dunia birokrasi, cara yang kemudian ditempuhkan bermacam-macam. Intinya tanggung jawab kita terhadap perjuangan Palestina itu apapun profesi kita, di situ ada tanggung jawab di dalamnya. Nah ini yang harus apa ya ada pada diri kita. Saya kira untuk medianya macam-macam, nggak bisa dengan dana, dengan doa dan segala macamnya. Saya kira nggak ada yang bisa apa ya, bukan sebuah keterbatasan sebetulnya terkait dengan profesi kita sebagai apa. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Ya, terima kasih Ustadz Mutakin, luar biasa, Masya Allah. Saya menambahkan dikit, saya kerja di kreatif di F&B. Saat ini ada beberapa teman, bahkan beliau bukan Muslim, mereka memperjuangkan budaya makanannya Palestina, gitu, supaya tidak hilang tentang nasi makluban, tentang makanan-makanan khasnya dan lain sebagainya, luar biasa. Jadi memang di lini apapun kita masih berjuang, baik di budaya, makanan, lingkar apapun itu. Jadi Masya Allah, ini memang tidak ada habisnya. Bagaimana kalau kita mau berjuang itu ada aja jalannya. Kepada kakak Tarita juga sudah raise hand. Waktu dan tempat kami persilakan untuk bertanya. On cam, nggak apa-apa. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, Afwan, saya belum bisa untuk on cam karena keadaannya. Izin bertanya untuk para pembicara malam ini. Saya seorang pengajar pendidikan anak usia dini. Saya berusaha untuk mengenalkan kondisi Palestina dan juga bahwasannya Palestina adalah harta yang sedang kita perjuangkan gitu dan Palestina adalah milik
umat muslim kepada anak-anak dengan bahasa yang mudah mereka pahami. Namun beberapa kali teman sejawat saya melontarkan opini bahwasannya seharusnya saya tidak memberikan pembahasan itu kepada anak-anak karena beliau merasa bahwasannya pembahasan ini terlalu berat. Lalu bagaimana cara saya memahamkan kepada teman sejawat saya perihal urgensi Palestina ini yang memang seharusnya bisa kita sampaikan kepada anak-anak usia dini dengan bahasa yang mereka pahami dan juga sebagai penggugah bahwasannya mereka sadar kalau Palestina adalah bagian daripada mereka. Lalu juga saya mohon bantuannya mungkin dengan cara seperti apa yang seharusnya saya lakukan dalam menyampaikan hal ini terhadap anak-anak didik saya. Afwan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kakak Arsawastu. Untuk yang ini terakhir mungkin nanti kepada Ustadz Cahyadi untuk yang menjawab tentang pertanyaan ini. Tafadhol. Baik, sangat menarik pertanyaan yang disampaikan. Satu kondisi realitas yang mungkin tidak hanya terjadi pada Mbak yang bertanya tadi ya, tapi bisa jadi ada pada beberapa orang-orang lainnya yang juga punya perspektif seperti itu. Kita mulai saja dari Quran, Mbak. Maaf tadi Mbak siapa ya, Mas Hamid ya? Arsawastu Prayata. Arsa ya, baik-baik. Yeah. Mbak Arsa, kita bisa menjelaskan kepada teman Anda tadi yang bertanya itu lewat Quran. Contohnya begini, di Quran itu ada cerita tentang perang, ya, cerita tentang perang Uhud, cerita tentang perang Badar, cerita tentang berbagai macam peperangan-peperangan yang pernah terjadi di zaman Nabi SAW. Itu beberapa bagiannya diabadikan di dalam Quran. Nah, apakah kemudian kita tidak mengajarkan Quran itu kepada anak ketika kita melihat bahwa kok ada kisah-kisah misalnya tentang peperangan? Nah, tentu saja kan porsi yang bisa kita lakukan itu adalah porsi bahwa bagaimana menceritakan peperangan. Nanti kalau anak-anak kita sudah menginjak remaja, sudah dewasa, cerita tentang perang itu detail, ya, bagaimana strateginya, bagaimana model peperangannya, berapa korbannya dan seterusnya gitu ya, berapa syahid dari kalangan umat muslim, berapa yang terbunuh di kalangan kafir, lalu kemudian di situ ada pelajaran tentang harta rampasan perang dan seterusnya. Itu yang detail-detail seperti itu tentu ketika anak kita itu sudah remaja dan sudah dewasa. Tetapi ketika anak-anak kita masih kecil, kita juga menyampaikan bahwa Nabi itu berdakwah dan kemudian ada yang mengganggu dakwahnya, kemudian Nabi ada yang mencoba untuk melakukan proses menghalangi dakwah Nabi itu, dan kemudian Nabi melakukan proses pembelaan dengan para sahabatnya. Nah, tentu kan soal porsi ya. Itulah tadi makanya kalau soal pembelaan kita tentang al-haq wal batil kalau dalam bahasa agama ya, bahwa anak-anak kita itu harus ditanamkan dari sejak awal membela kebenaran dan benci kepada kebatilan, itu Quran ya, bahwa memang Quran seperti itu gitu. Makanya ketika kita menanamkan seperti yang dilakukan oleh Mbak Arsa kepada murid-muridnya tentang cerita tentang Palestina, tentu saja kita tidak, misalnya ya contohnya kalau ada video-video tentang pembantaian, video tentang bom ya, kita nggak sampaikan video itu, tidak kita pertunjukkan kepada anak-anak karena tentu itu tidak sesuai dengan konteks mereka. Tapi bahwa mengajarkan kepada anak-anak ada Palestina yang dijajah oleh Israel, kemudian lama-lama orang-orang Palestina itu diusir, lalu kemudian lama-lama penjajah itu berkuasa di tanah yang mereka kuasai dan seterusnya, itu menjadi sesuatu yang bisa dinarasikan sejak dini kepada anak-anak. Seperti kita bercerita Nabi SAW itu hijrah dari Mekah menuju Madinah. Kenapa Nabi hijrah? Karena di Mekah dakwahnya tidak aman, selalu diganggu, selalu dimusuhi. Lalu kemudian Nabi mencari tempat yang aman berada di Madinah. Itu kan juga kita narasikan sejak kecil ke anak-anak kita meskipun porsinya tidak detail ya. Jadi ini hanya soal menyangkut porsi saja, tapi bahwa value itu harus kita tanamkan kepada anak-anak, meskipun kalau untuk anak-anak itu caranya adalah lebih banyak bercerita ya, jadi kisah ya. Jadi bisa memilih ya Mbak Arsa kisah-kisah yang sangat banyak
dari keluarga-keluarga yang ada di Gaza itu, kita mengambil kisah bagaimana keluarga-keluarga bertahan di Gaza ya, tentu kita pilihkan yang tepat untuk anak-anak sesuai dengan umurnya gitu ya. Makin gede umur mereka, makin menjadi remaja dan akhirnya dewasa, makin detail yang bisa kita berikan, makin komplit ya, termasuk kondisi-kondisinya, terjadinya pembantaian, terjadinya pengeboman, penghancuran, bahkan pemerkosaan gitu ya. Itu ketika memang anak-anak kita sudah mulai remaja dan dewasa, mereka siap mendengarkan itu. Tapi ketika masih kecil, tentu kita tidak sedetail itu menceritakan kepada mereka. Ini hanya soal porsi, tetapi bahwa value-nya tetap harus disampaikan sebagaimana Quran menyampaikan value hak dan batil itu tentu harus kita tanamkan kepada anak-anak kita sejak dini. Begitu Mas Hamid. Oke, Masya Allah. Siap, Ustadz. Jadi memang kita dalam prakteknya di lingkungan apapun ya, dalam film-film animasi anak juga ada pembelaan terhadap kezaliman juga ada, bahkan sampai tahap pembelajaran juga memang bisa ada tahapan itu. Jadi terima kasih Ustadz Cahyadi atas insight-nya tentang bagaimana memasukkan tentang perjuangan Palestina ini lewat untuk dalam pendidikan. Nah, ini waktunya sudah mau habis. Mohon maaf untuk yang tanya dalam bentuk message, kita tidak bisa bahas satu persatu dan kita akan penutupan. Tapi sebelum penutupan nanti Ibunda Helgi Diana Rosa akan membacakan puisi tentang Palestina dan sudah siap ya Ibunda? Ya, sudah siap. Sudah siap? Oke, kepada Ibunda kami persilakan. Selamat menyimak pada teman-teman, selamat menikmati puisi dari Ibunda. Monggo. Pertemuan dengan Buya Hamka, karya Helvi Tiana Rosa. Aku bertemu Buya di malam Ramadan yang koyak, ketika Gaza tak lagi punya tempat untuk sahur dan berbuka. Langit memerah, meledak di dada kanak-kanak, dan tanah menganga, menelan tubuh-tubuh tanpa kafan. Lihatlah umat ini, kata Buya. Suaranya berat. Bersujud di masjid-masjid megah, tapi membiarkan saudara mereka dibantai dalam siaran-siaran langsung. Di layar-layar kaca, mereka berbicara tentang diplomasi dan negosiasi. Tapi kebenaran kian dihabisi. Sementara di antara reruntuhan sekolah dan rumah sakit, para ibu dengan tangan berdarah terus menggali, mencari anak mereka. Israel menulis dustanya dengan peluru, kata Buya. Amerika membungkusnya dengan propaganda dan kita masih sibuk berselisih, abai mengukur-ngukur nurani ini dengan jarak. Aku menggigit bibir. Dadaku sesak karena aku tahu Buya benar. Kita lebih takut kehilangan perdagangan dan jabatan daripada kehilangan Palestina dari peta dunia. Buya mengangkat wajahnya ke langit yang muram. Jika kau tak bisa mengangkat senjata, katanya, angkat suaramu setinggi-tingginya. Jangan biarkan kebisuan menjadi kuburan bagi kemanusiaan. Buya menatapku. Matanya seperti sumur yang dalam. Jika kau bingung mengambil peran, setidaknya jadilah batu di tangan anak-anak itu daripada menjadi bisu di hadapan sejarah yang mencatat pengkhianatan kita. Aku terguguh. Buya melangkah pergi.
hilang dalam bayang, tapi kata-katanya tetap tinggal, menjelma bara di dadaku, menjadi perlawanan di puisiku. Jakarta, 20 Maret 2025. Terima kasih. Alhamdulillah, luar biasa Bunda. Terima kasih Bunda, luar biasa sekali. Cukup menjadi refleksi kita bagaimana Bunda mengambil sudut pandang dari Buya dan luar biasa Buya Hamka dan menjadikan sebagaimana ternyata kita masih belum seperti yang diharapkan seperti itu. Kita harus bersatu, kita harus bagaimana bersama-sama untuk menjadi pembela Palestina. Terima kasih Bunda dan sekali lagi selamat Hari Sastra ini ya dan menjadikan kita semoga kita mendapatkan mewarisi tentang bagaimana kita harus dalam dunia sastra juga harus berjuang seperti itu. Terima kasih dan melanjutkan tadi pertanyaan yang terakhir ada tentang Ustadz Husain memang tidak bisa karena tadi dalam awalnya dalam rencananya akan menjadi pembicara sebelum beliau uh, ke pesawat gitu karena ada beberapa hal akhirnya beliau keburu sudah masuk room pesawat sehingga tidak bisa mengikuti Zoom kali ini. Insya Allah nanti bisa lanjut kembali dan teman-teman yang ada di peserta di sini mendapatkan salam dari beliau dan permohonan maaf. Semoga nanti ada kita bisa ketemu di lain waktu. Terima kasih dan mohon maaf dan mohon permaklumannya dan sehat-sehat selalu Ustadz Mutakin, Ustadz Cahyadi dan Ibunda Helvitina Rosa. Semoga warisan-warisan ilmunya menjadi hal-hal yang bermanfaat buat kami semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf dan kami terima kasih sekali atas paparan-paparan ilmunya dan menjadikan kami terus menjaga api perjuangan untuk Palestina. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami izin undur diri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Terima Devi. kasih, terima Terima kasih kasih. Ya, sampai Ustaz. ketemu. Pamit. Terima Alhamdulillah. kasih, sehat-sehat Mangga. semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Oh iya, foto bareng dulu, foto bareng. Oh iya, belum foto bareng ya. Iya, lupa. Kita boleh on cam, Baiklah. nggak apa, nggak apa. Monggo dari tim, silakan untuk memfoto Ayo kami. kita tunjukkan ekspresi semangat. 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 Ini kita siap. ada lima kali tag ya, sama-sama. Siap. Oke. Ya, ya. Gayanya untuk teman-teman di sini 1, 2, 3. Oke. Oke. Foto kedua. 1, 2, 3. Ini. Ganti gaya literasi boleh literasi hari Boleh, sastra. terima kasih. Wah, boleh Siap. itu Kok jadi gayanya ngatur-ngatur gaya? Dr. Helvi. Apa ini? Tag ketiga 1, 2, 3. Oke. Tag keempat. Sudah? Tag keempat. Wah, 1, 5 bener. 2, 3. Oke, tag terakhir 1, 2, 3.